Halo teman-teman, perkenalkan saya Mawar Dewanti, saya selaku owner dari Daring Poka Semarang. Saat ini usaha saya bergerak di bidang kuliner, yaitu saya jual ada berbagai macam roti, dessert, sama ada makan-makan lainnya. Kalau untuk dessert biasanya saya bikin cheesecake, lalu tiramisu. Saya bikinnya klasik tiramisu. Jadi nggak ada semua orang tuh bisa ngerasain meskipun mereka tidak datang ke kafe atau resto. Jadi bisa dinikmati di rumah gitu. Lalu ada coklat ganache juga ada. Lalu ada iceberg cheesecake yang lagi happening sekarang itu juga ada. Cookies juga ada. Tuh, lalu ada roti-rotian juga ada. Nah, kalau untuk kelebihannya, kami menggunakan bahan premium. Jadi, untuk harganya kan mengikuti untuk bahan-bahannya juga. Untuk makanan saya sendiri, biasanya itu kami lebih dominan ke cream cheese sama coklat. Kalau untuk usaha sendiri, saya itu di tahun 2025, 29 April 2025. Nah, ini kan saya fokusnya nih di 2025. Untuk bisnis saya yang brand Daring Poka itu sudah ada di waktu zaman COVID. Jadi di tahun 2020. Nah, kebetulan saya dengan suami kan, dulu kan kami orang hotelier nih. Nah, jadi waktu COVID kami bikin produk, lalu setelah pandemi selesai, kami melanjutkan buat balik lagi ke hotel. Lalu setelah tahun 2025 awal, saya meniatkan diri untuk resign. Jadi nggak mungkin lah kita ikut orang terus, kan nggak mungkin ya Mas ya. Jadi yaudahlah, aku berniat bikin bisnis sendiri gitu, sambil jalan gitu kan, sambil belajar gitu kan. Karena kan saya sendiri kan biasanya nggak ada pastry nih Mas. Jadi belajarnya lewat YouTube aja. Lewat YouTube, terus misalkan kayak ada konten-konten di sosial media gitu kan, jadi belajar. Terus semakin kesini kan semakin tahu nih, misalkan penggunaan gula, penggunaan tepung kayak gitu kan, nanti kebanyakan bisa bantet atau apa gitu. Jadi tahu sekarang, udah semakin tahu lah, karena itu belajar dari sosial media sama YouTube itu sih. Kalau untuk gula pengganti, dulu saya sempat bikin itu marmer cake. Jadi benar-benar gulanya saya kasih jenis kayak diabetasol, ya kan. Tapi peminatnya tuh dikit Mas. Jadi hanya cuma beberapa orang yang benar-benar dia pengen banget makan roti yang nggak ada gulanya. Itu saya pernah sih. Tapi itu bukan benar-benar kurangi gula, benar-benar nggak ada gula tuh nggak ada. Karena kalau semisal tepung nggak dikasih gula, itu nanti glutennya nggak bentuk. Biasanya kan ada pelanggan minta nggak pakai gula, terus nggak pakai gluten. Oatmeal kan tepung nih. Nah, tepung itu bisa diganti dengan tepung almond, lalu ada tepung oat itu juga bisa. Nah, tapi kan permintaan dikit. Cuma itu by request aja. Nah, kalau untuk request anak-anak muda, biasanya tuh mereka lebih ke yang menu-menu kekinian ya. Di kekinian kayak iceberg itu kan juga di kekinian nih yang baru-baru hype. Terus bunches cake, lalu ada Matilda cake tuh saya juga bikin. Cuma by slice ya, karena kan orang nggak mungkin terus saya paksa untuk beli satu loyang tuh enggak. Jadi mereka harus tes dulu nih, per slice bisa. Saya jual per slice biar mereka pada tes nih, oh enak. Nanti kan mereka pada repeat. Kalau untuk soal harga, kami sekitar 13.000. 13.000 itu roti. Jadi ada roti, lalu untuk dessertnya itu di sekitar 40.000. Kalau misalkan kami kan ada jual yang bijian juga per pieces, kayak ada roti pisang, terus ada roti keju manis juga ada, cinnamon roll itu juga ada, itu per pieces bisa. Lalu ada roti pisang coklat gitu kan, biasanya kan untuk orang-orang dewasa ya kalau untuk pisang coklat gitu kan. Terus untuk dessertnya itu harganya di 40.000. Jadi semua all dessert tuh di 40.000. Ada bunches, iceberg, tiramisu, lalu Matilda itu 40.000. Kalau untuk roti yang bijian tuh tadi, untuk roti itu bijian tuh di sekitar 13.000. Mulai dari 13.000 sampai misalkan
kalau misalkan ada yang minta sharing gitu kan, sharing buat rame-rame itu bisa juga ada. Itu satu loyangnya isi 9, itu harganya 85.000. Sementara ini 85.000. Ya, kalau untuk cake tart, kami juga menyediakan cake tart. Nah, baru-baru ini kan ada ready cake tart juga, itu di startkan 250. Nah, 250 itu nanti bisa by request, misalkan mau ada tambahan topper. Misalkan kalau anak-anak kan suka nih kayak aku pengen ada kereta gitu kan, kereta atau apa, boneka-boneka gitu. Itu bisa nanti additional topper. Lalu terus kalau misal mau buat surprise atau apa gitu kan, nanti kami juga ada pakainya edible flower. Kalau misalkan ada istrinya ulang tahun gitu kan, aku minta request gini-gini, mesti kan titik ya mas ya, itu ada namanya tuh pakai edible flower. Nah, edible flower itu bisa dimakan mas, jadi anti pestisida lah ya dia, itu bisa dimakan, itu juga bagus juga, cuma harganya mahal memang. Untuk skala pemesanan ya, kita kan sistemnya by PO nih, BPO. Jadi saya batasi nih karena kan untuk sementara ini kan saya yang handle sendiri. Jadi kebetulan suami kan sudah terjun dengan saya. Jadi untuk pemesannya order itu bisa dihandle suami. Jadi saya yang bikin produksinya. Kalau untuk yang ready stock itu dessert. Kalau untuk kayak roti-rotian, terus misalkan mau cake ulang tahun, itu biasanya pemesannya BPO, H-3. Cuma aku tuh heran ya sama customer tuh, biasanya mereka tuh malah dadakan loh. Jadi misalkan nih pagi itu kan dia pesen, jadi siang minta diambil. Nah, kalau untuk roti sendiri kan tuh durasinya tuh kan bakar 4 jam lah, maksimal aku 4 jam kalau untuk roti. Jadi ya kalau misalkan ada satu itu bisa kan. Pagi dia order terus kirim siang tuh bisa. Cuma kalau misalkan mau pagi, Mbak aku mau pesan pagi ya. Nih dia order jam 7 pagi. Terus jam 10 pagi mau diambil gak bisa. Mending aku tolak daripada nanti gak jadi kan. Nanti mah mereka kecewa. Gitu. Contoh kalau saya ada komplain. Misalkan bikin cake ya. Jadi kalau untuk masa krusialku tuh di cake mas. Kalau cake itu kan kalau misalnya kita bakar cake ya, cake itu kan beda nih, cake sama roti kan beda. Jadi kalau misalkan lagi bakar cake, suhunya nggak stabil, itu kan bisa jadi bantet, ya kan. Nah kebetulan tuh ada pelangganku. Nah kebetulan tuh pelangganku ini, dia tuh udah deket lah ya, maksudnya maintainku dari hotel dulu kan. Dia bilang, ini gimana ini kok rotinya bantet gitu kan, kok nggak kayak biasanya gitu kan, karena dia kan sering repeat order. Itu 100% aku ganti karena kan aku juga mikirnya bangun branding itu susah gitu loh. Jadi kalau misalkan orang kecewa itu mereka akan kecewa terus dan mereka nggak bakal balik lagi gitu. Jadi bener-bener aku ganti, aku refund kayak tiramisu itu durasi 5 hari. Nah kalau untuk pendingin itu kan nggak mungkin langsung stabil terus, apalagi kan aku sementara ini kan belum ada showcase mas ya, jadi pakainya kulkas gitu kan, apalagi kulkas buka tutup kan pasti suhunya kan nggak stabil lah, kurang stabil. Nah kebetulan tuh ada yang order tiramisu, itu belum ada 4 hari tiramisunya basi, jadi dia WA aku, Mbak ini kok tiramisunya nggak enak kayak biasanya gitu. Aku ganti, aku refund, dia udah bayar aku refund. Jadi aku nggak mau nggak mau orang tuh kecewa gitu loh mas. Nggak semua orang bisa bikin tiramisu dengan metodenya yang sangat rumit ya. Karena dari awal tuh R&D tiramisu itu juga nggak sehari 2 hari mas. Jadi berminggu-minggu. Jadi yang pertamanya aku pakai cream cheese dan pelangganku pada komplain karena ini nggak klasik tiramisu gitu. Kalau klasik tiramisu tuh nggak kecut kayak gini, nggak asam kayak, karena kan cream cheese asam ya, ada agak-agak hint asam gitu kan. Ini nggak klasik tiramisu. Akhirnya aku gantilah pakai mascarpone. Jadi bener-bener real tiramisu pakai mascarpone, pakai espresso mascarpone gitu. Kalau untuk orang usaha kan pengennya semakin lama semakin berkembang ya, dan semakin maju. Nah aku pengen kayak buka cake shop kecil-kecilan gitu pengen. Cuma kan sementara ini kan belum ada masih
kami kan benar-benar pure dari modal itu, jadi ngumpulin duit modal. Jadi ya pengennya bikin usaha di rumah gitu kan, bikin cake shop di rumah. Kan di daerah sini kan belum ada yang jual cake. Jadi tuh kita kan promonya di sosial media. Nah, orang kan pasti akan penasaran kan Mas, kita posting-posting sosial media gitu. Ini apa sih? Ini di mana sih? Orang pasti akan nyari gitu. Jadi nggak perlu ada, menurutku ya, nggak perlu ada toko, nggak perlu sih. Jadi aku pengennya ya udah bikin cake shop di rumah gitu. Kalau untuk usaha pastry ini menjanjikan karena kan saya juga punya anak nih, saya punya 2 anak. Nah, apalagi kan masih kecil ya, jadi mereka tuh pasti butuh sosok seorang ibu gitu kan. Jadi aku pengennya ya aduh pengen nangis. Jadi aku pengennya tuh lihat perkembangan mereka gitu sih. Jadi sambil baking, terus lihat mereka lagi main atau apa gitu. Pengalamanku di sini tuh cuma belajar sih Mas. Jadi yang semula aku nggak tahu, misalkan saat ini kan aku masih menekuni itu ya, lagi seneng-senengnya bikin cake tart gitu kan, jual cake tart nih. Lagi seneng dekor gitu. Kalau pengalamannya sih belajar sih Mas. Pengalaman itu belajar. Lagi banyak belajar aja. Jadi awal usaha aku itu dulu modalnya tuh di 500.000. Aku bikin burnt cheesecake dengan modal itu cream cheese tuh 2 kilo. Lalu pokoknya aku tuh modal 500.000 tuh sudah ada udah ada cream cheese, whipped cream, telur sama loyang. Itu aku dulu aku nggak punya loyang sama sekali waktu tahun 2025 itu. Karena kan bener-bener aku pure gitu loh. Jadi pure, dan kebetulan sebelum aku masuk di dunia pastry, jadi tuh ada temanku. Jadi ada temanku orang Bali, dia itu bilang sama aku, jadi kayak sebenarnya aku tuh sudah pengen bisnis kan, maksudnya aku pengen kerja sendiri. Cuma temanku tuh tiba-tiba tuh WA aku, kamu yakin pengen kerja sama orang terus? Kan kamu tuh sebenarnya punya potensi, temanku tuh gitu. Terus akhirnya aku terus mikir-mikir, oh iya juga ya, aku lagian kan usia aku kan masih belum ada 35 tahun kan Mas. Jadi ini saatnya nih aku harus move nih dari dunia hotel gitu. Aku nggak mungkin terus kerja ikut orang terus. Karena emang dari dulu saya ingin sekali punya bisnis, entah itu makanan ya, entah itu makanan rumah atau makanan apa. Yang penting saya kerja sendiri. Di umur 30 saya nggak mau kerja sama orang lagi. Saya harus bangun bisnis, dan kalau bisa saya yang hire SDM. Jadi saya juga membantu orang-orang yang mencari kerja gitu. Saya pengennya ke depannya seperti itu. Pernah kan? Jadi tuh pernah itu beberapa minggu tuh nggak ada orderan ya. Jadi saya cross check dulu nih. Ini cuma aku aja atau ada beberapa usaha lain yang sepi gitu kan. Nah, kebetulan kan untuk kalangan saya itu kan juga ada beberapa yang punya bisnis nih, ada bisnis kuliner gitu kan. Jadi saya cek nih, lu sepi nggak gitu kan? Kamu sepi nggak ini jualanmu? Ya ini aku sepi gitu kan. Oh oke. Nah, dan saat itu saya fokus gini, saya harus promosi di sosial media. Jadi saya ngeblas itu konten. Saya ngeblas konten, dan jadi kan orang kan ditampilin tuh WA gitu kan, hubungi WA gitu kan. Nah, mereka kan pasti akan WA saya gitu kan. Jadi gara-gara itu, jadi terus oh bisa nih harusnya kok. Jadi saya punya preventif gitu loh Mas, kalau misalkan lagi sepi, oh aku harus ngeblas nih. Oh ini aku kurang blast WA atau blast sosial media gitu. Ada di fase jenuh tuh ada Mas. Jadi kalau misalkan untuk mengatasi kejenuhan biasanya kan waktu orderan sepi gitu kan. Misalkan orang, aduh jenuh nih gimana ya, ini gimana, kan kita putar otak ya. Udahlah, aku bikin menu baru. Biasanya kalau untuk kayak orderan sepi tuh saya memanfaatkan untuk bikin menu baru biasanya. Jadi tester gitu kan, bikin menu baru. Nanti anak-anak saya kan di rumah semua. Saya terus tester gitu kan, nih dek makan gitu kan, enak nggak? Enak. Oh ya udah berarti enak, karena kan lidah anak kecil nggak bisa dibohongin ya. Nah anak saya tuh tipe orang yang picky kan, anak-anak yang picky. Misalkan nih nggak enak gitu kan, ya pasti mama nggak enak gitu. Mama nggak enak, ya udah dia nggak bakal makan
selamanya dia nggak bakal makan. Kalau misalnya, coba enak gitu, terus diicipin gitu kan, enak mah, oh ya udah berarti enak.